Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami sangat bersyukur bahwa perjalanan hidup kami yang tidak mudah ini selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Bantu kami supaya kami dapat mendengarkan suara Roh Kudus, bimbingannya, sehingga kami tegak lurus hanya kepada Kristus di dalam gereja Katolik. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam kehidupan ini banyak tantangan, banyak cobaan, banyak godaan, ya, dari berbagai macam sisi, dari dalam, dari luar, dari manapun juga, dari yang kelihatan, dari yang tidak kelihatan. Selalu ada tantangan, ada godaan, ada hantaman. Disitulah Yesus tahu bahwa kalau kita berani mengatakan ya kepada Yesus di hadapan semua orang, maka Yesus juga akan menghormati dan menghargai kita di surga di hadapan para malaikat. Tapi kalau kita tidak setia, pelin-pelan dan tidak tegak lurus pada Yesus di dalam gereja Katolik, maka Yesus akan bersikap sama terhadap kita semua. Dan kalau ada orang yang berani bahkan membunuh jiwa, membunuh tubuh kita, itu pun Tuhan akan mendampingi. Tetap percaya pada Yesus, karena orang hanya membunuh tubuh, tapi tidak bisa membunuh jiwa. Sedangkan Yesus dapat membawa kita ke neraka dan mereka tidak dapat. Itulah kemartiran. Keteguhan, kekuatan, ketangguhan dalam menghadapi kehidupan ini. Bukan hanya karena orang lain, tapi juga karena penderitaan-penderitaan yang diakibatkan dalam keluarga kita masing-masing. Entah karena suami, entah karena istri, entah karena anak, entah karena bapak ibu. Ya, atau penderitaan-penderitaan fisik lainnya, entah kanker dan segala macam. Apakah saya tetap teguh, percaya, yakin? Nah, untuk itu maka kita perlu terus-menerus belajar dan belajar mendengarkan Yesus, mendengarkan Roh Kudus, belajar dari kitab suci, membaca buku-buku tentang iman Katolik. Di zaman sekarang ini begitu banyak tantangan yang tak kelihatan dan kelihatan, bahkan yang tidak kelihatan, yang menggoda, yang menentang tentang Yesus, tentang Maria, tentang gereja Katolik, dan seterusnya. Maka kita harus belajar terus-menerus. Maka kalau Anda perhatikan dalam YouTube, terutama yang bahasa Inggris internasional, maka ada tokoh-tokoh yang hebat dalam gereja-gereja lain yang bukan Katolik, yang semakin percaya bahwa gereja Katolik lah gereja yang didirikan oleh Yesus. Yesus tidak pernah bicara kepada para rasul lain kecuali Petrus. Dan Petrus adalah fondasi kita. Petrus adalah Petrus adalah pemimpin dari para rasul. Paus pemimpin dari para rasul, yaitu para uskup yang menggantikan para rasul. Itulah Yesus, itulah Petrus, itulah gereja Katolik. Apakah Yesus bicara kepada tokoh pendiri agama-agama tertentu? Tidak pernah. Tidak ada dalam kitab suci. Dalam kitab suci jelas-jelas di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Jadi tidak berarti kita menjadi sombong, tidak, bukan itu. Tetapi kita mempunyai keyakinan dasar bahwa Yesus menetapkan gereja Katolik ini sebagai kelanjutan dalam sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel baru adalah Yesus. Gunung Sion baru adalah gereja Katolik. Ya, gereja Katoliklah yang diminta dan diperkenankan oleh Kristus untuk melanjutkan karya keselamatan Yesus. Semoga Anda dan saya dan kita semua tetap memiliki keyakinan dan keteguhan yang kuat untuk bisa meneruskan karya Kristus, mewartakan karya Kristus kemanapun kita berada, dan kita mendengarkan Roh Kudus. Ya. Roh Kudus yang selalu membimbing, menuntun kita, bahkan ketika nyawa kita pun dipertanggungjawabkan. Semoga Anda dan saya dan kita semua tetap bersatu, kuat, teguh, dan mengerti dengan benar apa ajaran Kristus, apa ajaran gereja Katolik. Ya, dan itulah yang diikuti oleh para martir, orang-orang yang berani mempertahankan iman dan gereja Katolik. Kita bukan hanya sekedar membuat tanda salib ketika kita makan di luar, bukan hanya itu, tapi kita memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan itu. Ya, tentang bagaimana Allah menjadi manusia, ya, Allah yang dalam diri Yesus, ya, untuk menyelamatkan kita manusia. Semoga Anda dan saya dan kita semua teguh, ya, di dalam
pemahaman dalam pengertian tidak berarti teguh kita sombong, tidak. Tapi kita punya keyakinan bahwa Kristus segala-galanya bagiku dan aku ingin supaya aku tetap diperkenankan oleh Kristus. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.